Demi resiko. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Shalom salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan buat semua. Rahayu untuk Indonesia kita tercinta, ya. Hari ini seperti yang saya janjikan pada minggu lalu, ya, Sunday with James Cohen Smith Windsor hadir kembali. Hari ini sebagaimana yang saya janjikan sebelumnya, ya, Sunday with James Cohen Smith Windsor hadir kembali untuk Anda setelah ya seminggu lebih, ya, kita beristirahat, ya. Di terakhir tayang Sunday with James Cohen Smith Windsor ini adalah seminggu yang lalu, ya, tepatnya di tanggal 23 Maret 2025, ya, sebelum saya berangkat mudik ke Palembang, ya. Jadi ya 2 minggu yang lalu, ya. 2 minggu yang lalu, karena tanggal 30 Maret 2025 itu hari Minggu, hari Ahad kebetulan. Jadi program kita tidak tayang selama saya mudik di Palembang karena nggak memungkinkan, ya. Jadi baru sekarang bisa tayang kembali, ya. Nah, berhubung suasananya masih suasana pasca Lebaran, ya, dan ini menjelang H+7, ya, Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, ya. Mumpung masih suasana Lebaran, saya James Cohen Smith Windsor atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar, ya, ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, inna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Wisnu. Ya, kullu amin wa antum bi khair, ya. Selama setahun ke depan semoga kita semua mendapat berbagai limpahan kebaikan, ya. Itu yang selalu saya ucapkan ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Kullu amin wa antum bi khair, ya. Kullu amin wa antum bi khair, ya. Semoga setahun ke depan Anda mendapat banyak kebaikan. Semoga setahun ke depan adalah tahun yang terbaik buat Anda, gitu. Banyak itu terjemahan bebasnya dari kullu amin wa antum bi khair, gitu. Itu yang selalu saya ucapkan. Selain minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Gitu. Nah, makanya alhamdulillah saya bisa menyapa Anda lagi lewat tayangan mingguan ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Teman-teman semuanya, ya. Enaknya kita mulai dari mana, ya? Ya, ternyata tahun ini ada perbedaan Hari Raya Idul Fitri. Tapi bukan di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu sama. Antara pemerintah Republik Indonesia dan Muhammadiyah itu sama, serentak. Ya. Awal puasa kita sama-sama mulai serentak di seluruh penjuru dunia. Mayoritas itu di tanggal 1 Maret 2025 yang lalu. Sebagian Malaysia, Brunei, Singapura dan Filipina itu baru mulai berpuasa Ramadan pada
2 Maret 2025. Jadi total mereka puasa 29 hari. Kita 30 hari. Tapi ternyata Syawalnya pun juga berbeda. Karena yang mengagetkan di Arab Saudi itu ternyata hilalnya terlihat. Karena Arab Saudi punya metode dan kriterianya tersendiri ya, mengapa hilal itu terlihat pada tanggal 29 Maret 2025 atau 29 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, sehingga Arab Saudi telah lebih dulu berlebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada hari Ahad 30 Maret 2025. Dan itu diikuti oleh sebagian besar negara-negara Arab ya, kecuali Syria atau Suriah yang baru mulai berlebaran di esok harinya sama dengan kita di Indonesia, yaitu di hari Senin 31 Maret 2025. Sebagian besar negara Arab sudah lebih dulu berlebaran pada 30 Maret 2025 dan itu diikuti juga di Turkiya, di Albania, di Bosnia Herzegovina dan di Rusia. Sudah lebih dulu berlebaran pada 30 Maret 2025 dan di UK juga dilaporkan katanya sudah, di UK dan di US juga katanya dilaporkan telah lebih dulu berlebaran pada hari Ahad 30 Maret 2025. Sementara kita baru berlebaran pada besoknya tanggal 31 Maret 2025 dan alhamdulillah barengan dengan saudara-saudara kita di Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan Tiongkok juga Tiongkok, New Zealand, India, Pakistan, Bangladesh, ya, dan Afghanistan dan negara-negara Asia Tengah itu juga berlebarannya di barengan sama kita di tanggal 3. Dilaporkan katanya berlebaran itu juga di tanggal yang sama dengan kita, yaitu di tanggal 31 Maret 2025 karena hilalnya tidak terlihat. Jadi diistimalkan, disempurnakan menjadi 30 hari gitu teman-teman. Nah teman-teman semuanya, terlepas dari adanya perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri di berbagai negara ya, tapi mudah-mudahan tapi tidak sampai menjadi hal yang menimbulkan adanya kecemburuan gitu loh. Contoh aja Jumat kemarin, Jumat perdana di bulan Syawal 1446 Hijriah, bagi mereka yang sudah lebih dulu bersyawal pada tanggal 30 Maret 2025 itu adalah tanggal 6 Syawal. Sementara kita 5 Syawal 1446 Hijriah. Itu nggak apa-apa. Wong cuma bedanya sehari kok. Ya kan? Nah kita berdoa mudah-mudahan nanti pada saat Idul Adha juga serentak seperti ini. Kalau katanya Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan Idul Adha maaf. Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah itu dilaporkan dipastikan atau ditetapkan, dizahirkan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Artinya masih 2 bulan dari sekarang, ya kan? Ini aja baru tanggal 6 April 2025, masih 2 bulan lagi, ya. Masih 2 bulan. Ini baru tanggal
Kalau Jumat petang kemarin tuh sudah tanggal 6 ya. Kalau Sabtu petang kemarin ini sudah tanggal 7. Sudah tanggal 7 Syawal 1446 Hijriah. Sudah seminggu Syawal. Sudah seminggu kita. Kita baru tanggal 7, Saudi sudah tanggal 8. Yang intinya sama-sama udah seminggu Syawal umurnya. Ya, 2 bulan lagi. Idul Adha atau Idul Kurban ya. Nah, jadi mudah-mudahan sih bisa serentak tanggal 6 Juni 2025, serentak satu dunia tanggal 6 Juni. Karena ya perbedaan Syawal ini aja mengagetkan kita semua loh. Pikir saya kan kita bakal barengan nih lebarannya tanggal 31. Memang barengan antara pemerintah, NU dan Muhammadiyah, barengan tanggal 30. Apalagi pas sidang isbat tanggal 29 Maret 2025 kemarin, itu kali pertama Muhammadiyah itu hadir mengirimkan delegasinya ke sidang isbat Kemenag. Biasanya tidak pernah orang Muhammadiyah itu datang ke sidang isbat Kemenag, baik itu untuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Karena mereka sudah lebih dulu mengikhbarkan kepada warga Muhammadiyah, karena Muhammadiyah memiliki metode falakiyahnya tersendiri. Dan Muhammadiyah juga berpegang pada dalil. Dalilnya kuat juga. Kalau bulannya tidak nampak, bulannya tidak terlihat, maka hitunglah. Itu pegangan mereka dan harus kita hormati. Kita di NU, kami di NU, saya dan para warga NU lain ya, pegangannya adalah dalil untuk melihat bulan, ru'yatul hilal, adalah berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Berbukalah, beriftarlah kamu jika melihat bulan. Dan berlebaranlah kamu kalau melihat bulan. Itu pegangan kita. Dan itu sama-sama kuat. Itu pegangan kami di NU, di Nahdlatul Ulama. Dan itu sama-sama kuat. Dalilnya sama-sama kuat. Ya, jadi kalau saya berpikiran ya, saya pribadi mengatakan bahwa dua-duanya juga memiliki preferensi dalilnya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Nggak bisa kita main hakim sendiri, ini itu main menjustifikasi ini dan itu apa segala macam. Seperti biasa teman-teman, ini akan dibelah menjadi 2 bagian, tapi ya saya break dulu karena udah sampai rumah. Nanti kita lanjut lagi setelah saya jeda pariwara sebentar ya. Ya.